Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Farid, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Ngudi Waluyo. Saya bekerja di RSUD Muhammad Zain Belitung Timur, lebih tepatnya di ruang UGD. Untuk pengalaman bekerja itu sekitar kurang lebih 8 tahun. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu 2 nilai falsafah keperawatan yang kuat diterapkan di tempat saya bekerja. Mungkin di tempat saya bekerja terdapat beberapa nilai keperawatan yang sangat dijunjung tinggi. 2 di antaranya adalah humanisme dan empati, serta profesionalisme dan tanggung jawab. Nilai humanisme dan empati tercermin dalam cara perawat memperlakukan pasien sebagai manusia seutuhnya, bukan sekadar objek perawatan. Setiap pasien dipandang memiliki kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang harus dihargai. Untuk menjaga nilai ini, mungkin pimpinan di tempat saya bekerja secara konsisten memberikan pelatihan komunikasi terapeutik, menekankan pentingnya patient-centered care dalam setiap rapat, serta memberikan apresiasi kepada perawat yang menjunjung tinggi sikap empati kepada pasien dan keluarga. Selain itu, nilai profesionalisme dan tanggung jawab diterapkan. Perawat dituntut untuk bekerja sesuai standar etik, kode etik profesi, dan prosedur operasional yang berlaku. Di sini pimpinan atau manajemen berperan aktif dalam menjaga nilai ini melalui supervisi, audit keperawatan secara berkala, menyediakan akses pelatihan berkelanjutan seperti seminar dan workshop, serta menegakkan disiplin kerja dengan adil. Tidak hanya itu, pimpinan juga memberikan dukungan penuh kepada perawat yang menghadapi kendala di lapangan, sehingga rasa tanggung jawab dan profesionalisme tetap terjaga. Dengan adanya upaya dari manajemen atau pimpinan tersebut, nilai-nilai keperawatan menjadi falsafah dasar tetap terpelihara dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, profesional, serta berorientasi pada kebutuhan pasien. Untuk yang kedua itu 4 konsep utama paradigma keperawatan di tempat saya bekerja. Untuk yang pertama itu manusia. Di sini manusia itu pasien dan keluarga. Untuk di tempat saya bekerja itu pasien dipandang sebagai makhluk biopsikososial spiritual yang unik. Perawat harus menghargai nilai budaya dan keyakinan pasien. Keluarga juga dianggap bagian penting dalam proses penyembuhan, misalnya dalam pengambilan keputusan medis atau dukungan emosional. Untuk yang kedua dari konsep paradigma keperawatan itu adalah lingkungan. Di sini lingkungan itu ada 3. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu berupa kebersihan ruangan, pencahayaan, ventilasi, kebisingan, dan keamanan. Untuk lingkungan sosial itu interaksi dengan tenaga kesehatan, keluarga, dan pasien lainnya. Untuk lingkungan psikologis itu rasa aman, privasi, dan dukungan emosional terhadap. Di sini perawat berperan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyembuhan, misalnya menjaga kebersihan, mengurangi stresor, dan memberikan rasa nyaman. Untuk yang ketiga itu ada kesehatan. Di rumah sakit itu sendiri berfokus pada pemulihan pasien dari sakit menuju kondisi yang optimal. Perawat menilai status kesehatan pasien secara holistik, bukan gejala medis saja. Di sini kesehatan dipandang sebagai kontinum dari kondisi sehat ke kondisi sakit menuju ke kondisi sehat kembali, dengan peran perawat mendukung adaptasi pasien di setiap tahapnya. Untuk yang keempat itu ada keperawatan. Untuk konsep keperawatan sendiri itu perawat melakukan proses keperawatan dari segi pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Untuk memberikan intervensi itu yaitu sesuai dengan kebutuhan pasien, bisa dari perawatan fisik, edukasi kesehatan, dukungan emosional, serta advokasi untuk pasien. Perawat juga menjadi penghubung antara pasien, keluarga, dan tim medis lainnya. Selanjutnya itu yang ketiga itu menjelaskan di sini
grand teori yang paling menonjol yang diterapkan di tempat saya bekerja itu, yang pertama itu dari grand teori itu menggunakan ada teori Pavlov. Di sini teori Pavlov sendiri menguraikan 3 fase dalam hubungan perawat ke pasien, yaitu orientasi, kerja, dan terminasi untuk mencapai perawatan yang efektif. Hasil dari grand teori yang diterapkan itu, pasien merasa didengar, lebih percaya pada perawat, dan termotivasi untuk mengikuti terapi. Untuk yang kedua itu middle range teori yang sering digunakan, itu teori kenyamanan dari Catherine Kolkaba, yaitu di sini fokus pada penciptaan rasa nyaman pada pasien melalui dukungan fisik, sosial, psikospiritual, dan lingkungan, serta mengurangi gangguan di ruang IGD itu sendiri. Untuk yang ketiga itu praktik teori yang selalu digunakan di sini. Praktik adalah memberikan langkah nyata yang bisa dilakukan oleh perawat, yang dapat diuji, efektivitasnya bisa diukur. Contohnya angka kejadian luka tekan menurun setelah dilakukan intervensi. Praktek keperawatan yang biasanya diterapkan itu adalah teori manajemen nyeri, mengurangi nyeri pasien melalui intervensi non farmakologis. Di sini dengan contoh kondisi pasien yang nyeri perut itu bisa diajarkan teknik nafas dalam, distraksi, kompres hangat atau dingin. Yang selanjutnya itu teori sentuhan terapeutik, biasanya untuk mengurangi kecemasan atau nyeri melalui sentuhan. Di sini pasien yang dengan kondisi yang paliatif, untuk menenangkan dan memberi rasa nyaman. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Berbagai teori dan konsep falsafah keperawatan yang diterapkan di Rumah Sakit Muhammad Zain tempat saya bekerja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.